Stoicisme sering disalahpahami sebagai sikap dingin, tanpa emosi, atau seolah-olah manusia harus menahan semua perasaan. Padahal, stoicisme bukan tentang menjadi batu. Stoicisme adalah tentang memahami pikiran kita sendiri, mengenali apa yang bisa kita kendalikan, dan belajar menerima apa yang berada di luar kendali. Filsafat ini lahir ribuan tahun lalu di dunia Yunani dan Romawi, tetapi pesannya terasa sangat relevan hari ini. Di era media sosial, kita terbiasa membandingkan diri, mencari validasi, dan merasa gelisah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Stoicisme datang membawa pengingat sederhana. Tidak semua hal harus kita kuasai, dan tidak semua opini orang lain harus menentukan nilai diri kita. Kaum Stoik percaya bahwa hidup seringkali seperti perjalanan di tengah laut. Kadang ombak tenang, kadang badai datang tanpa peringatan. Kita tidak bisa mengontrol angin, tetapi kita bisa mengontrol cara kita memegang kemudi. Pikiran, sikap, dan tindakan adalah ruang kendali kita yang sesungguhnya. Bayangkan, sebuah hari ketika rencana gagal, seseorang mengkritikmu, atau sesuatu yang kamu harapkan tidak terjadi. Reaksi pertama mungkin adalah marah atau kecewa. Stoicisme tidak menyuruhmu menghapus emosi itu, tetapi mengajakmu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, mengapa harus membiarkan hal itu merampas ketenangan batin? Dalam praktiknya, stoicisme bukan teori yang rumit. Ia hadir dalam kebiasaan kecil. Menarik napas sebelum bereaksi, melihat masalah sebagai latihan karakter, dan mengingat bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menjadi lebih kuat. Bagi banyak orang modern, stoicisme menjadi cara untuk tetap stabil di tengah dunia yang bergerak cepat. Ketika semua orang berlomba terlihat sempurna, stoicisme justru mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ketika dunia memuji hasil akhir, stoicisme mengingatkan bahwa proses dan niat adalah yang paling penting. Namun menjadi stoik bukan berarti berhenti peduli. Justru sebaliknya, stoicisme mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih bijak, lebih adil, dan lebih berani. Kita belajar untuk bertindak berdasarkan nilai, bukan hanya emosi sesaat. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih perspektif ini. Saat sesuatu berjalan baik, kita bersyukur tanpa menjadi sombong. Saat sesuatu berjalan buruk, kita tetap tenang tanpa kehilangan harapan. Perlahan, kita menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengendalikan dunia luar, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Mungkin kita tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dan disitulah stoicisme menemukan maknanya. Bukan menghindari badai, melainkan belajar berdiri teguh di tengahnya dengan pikiran yang jernih dan hati yang tetap kuat.